Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvira Afri Susanti dari Lokal PAIA BP 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. C. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesepakatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. D. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, dan D, perlu membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, mengingat pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang terdiri pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 5. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, Nitya, suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. 9. Jenis pendidikan adalah kelompok lain yang layak dalam pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam jalur formal
non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 12. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang di luar pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang keluarga dan lingkungan. 14. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai pada usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar menggunakan teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan untuk masyarakat. 17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan setiap jalur dan jenjang dan jenis penyelenggaraan pendidikan. 22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, sarana dan prasarana. 24. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 25. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mendidik yang beranggotakan orang tua atau wali, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia maupun yang di luar negara Kesatuan Republik Indonesia. 27. Masyarakat adalah kelompok negara Indonesia yang pemerintah mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan. 28. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah. 29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. Bab 2. Dasar, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bab 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka
dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peserta didik dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bab 4. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bagian ke-1. Hak kewajiban warga negara. Pasal 5. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus. 4. Warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6. 1. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Bagian kedua. Hak dan kewajiban orang tua. Pasal 7. 1. Orang tua berhak berperan serta dalam memenuhi satuan pendidikan dan memperoleh informasi terhadap pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 8. Masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagian keempat, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintahan daerah. Pasal 10. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaannya dana untuk ketersediaan pembelajaran usia 7-15 tahun. Bab 5. Peserta didik. Pasal 12. 1. Setiap peserta didik pada setiap kesatuan pendidikan berhak a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. C. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. B. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. E. Pendidik pindah ke program pendidikan pada jalur kesatuan dan pendidikan yang setara. F. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 2. Setiap peserta didik berkewajiban a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan. b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 6. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian 1. Umum. Pasal 13. 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 2. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Pasal 14. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 15. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Pasal 16. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam satu kesatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Bagian kedua. Pendidikan dasar. Pasal 17. 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2. Pendidikan dasar untuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lain sederajat yang sekolah menengah pertama SMP, MTS, atau bentuk lainnya sederajat. 3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga. Pendidikan menengah. Pasal 18. 1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan kejuruan. 3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lainnya yang sederajat. 4. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat. Pendidikan tinggi. Pasal 19. 1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam sistem terbuka. Pasal 20. 1. Perguruan tinggi dapat bermutu akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 2. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, 4, dan atau vokasi. Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 21. 1. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendidikan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan. 2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggaraan pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. 3. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. 4. Penggunaan gelar akademik hanya dibenarkan singkatan yang diterima oleh perguruan tinggi yang diberikan. 5. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau penyelenggaraan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mendapatkan sanksi administratif berupa penutupan pendidikan. 6. Gelar akademik, profesi, vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1. Penyelenggaraan pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dinyatakan tidak sah. 7.
Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 22, universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar kehormatan atau doktor honoris causa kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenan dengan jasa-jasa yang luar biasa dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Pasal 23, 1. Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Sebutan guru besar atau profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pasal 24. 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan bimbang akademik serta otonomi keilmuan. 2. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pusat tinggi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. 4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 25. 1. Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, dan vokasi. 2. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, vokasi terbukti jiplakan akan dicabut gelarnya. 3. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kelima, pendidikan non-formal. Pasal 26. 1. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 2. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 3. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pendidikan pemberdayaan manusia perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 4. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, lembaga belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha sendiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjukkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 7. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-6, pendidikan informal. Pasal 27. 1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 2. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil informal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-7. Pendidikan anak usia dini. 1. Pasal 28. 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan informal, formal, dan atau informal. 3. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, TK, Arbatul Afar, RA, atau bentuk lain yang sederajat. 4. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. 5. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 6. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-8. Pendidikan kedinasan. Pasal 29. 1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. 2. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. 3. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui pendidikan formal dan non-formal. 4. Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-9. Pendidikan keagamaan. Pasal 30. 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, Haja Semenjara, atau bentuk lain yang sejenis. 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-10. Pendidikan jarak jauh. Pasal 31. 1. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. 3. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta penilaian yang menjamin mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. 4. Ketentuan belajar jarak jauh berdasarkan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-11. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pasal 32. 1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan berupa peserta didik terpencil, keterbelakang, masyarakat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 7. Bahasa pengantar. Pasal 33. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 2.
Bahasa daerah dapat digunakan sebagai dasar pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. 3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Bab 8. Wajib belajar. Pasal 34. 1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat. 4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 9. Standar Nasional Pendidikan. Pasal 35. 1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 2. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. 4. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 10. Kurikulum. Pasal 36. 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu standar pendidikan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa. B. Peningkatan akhlak mulia. C. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. E. Tuntutan pengembangan daerah dan nasional. F. Tuntutan dunia kerja. G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. H. Agama. I. Dinamika pendidikan global. Dan J. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 4. Ketentuan mengenai perkembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 37. 1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat A. Pendidikan agama. B. Pendidikan kewarganegaraan. C. Bahasa. D. Matematika. E. Ilmu pengetahuan alam. F. Ilmu pengetahuan sosial. G. Seni dan budaya. H. Pendidikan jasmani dan olahraga. I. Keterampilan atau kejujuran. Dan J. Muatan lokal. 2. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, dan C. Bahasa. 3. Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 38. 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama
kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar, provinsi untuk pendidikan menengah. 3. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. 4. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Bab 11. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 39. 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40. 1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. c. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. D. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas intelektual. Dan E. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. B. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan C. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41. 1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja sebagai lintas daerah. 2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya yang bermutu. 4. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 42. 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan verifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. 2. Pendidikan untuk pendidikan formal untuk usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 43. 1. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. 2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 44. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2.
Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bab 12. Sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 45. 1. Setiap satuan pendidikan, formal dan non-formal, menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 13. Pendanaan kependidikan. Bagian ke-1, tanggung jawab pendanaan. Pasal 46. 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, sumber pendanaan pendidikan. Pasal 47. 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. 2. Pemerintah daerah, dan masyarakat menyerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan yang sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, pengelolaan dana pendidikan. Pasal 48. 1. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 2. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat, pengalokasian dana pendidikan. Pasal 49. 1. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah PBD. 2. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. 3. Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 14. Pengelolaan pendidikan. Bagian ke-1. Umum. Pasal 50. 1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. 2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 3. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. 4. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas
penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten atau kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. 7. Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 51. 1. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. 2. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. 3. Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 52. 1. Pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. 2. Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, Badan Hukum Pendidikan, Pasal 53. 1. Penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan. 2. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan kesatuan pendidikan. 4. Ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Bab 15. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Bagian ke-1. Umum. Pasal 54. 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. 3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, pendidikan berbasis masyarakat. Pasal 55. 1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaan yang sesuai dengan standar pendidikan. 3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara masyarakat, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah atau pemerintah daerah. 5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah. Pasal 56. 1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah. 2. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga serta
sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. 3. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam mutu layanan dan memberikan arahan, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 4. Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan Komite Sekolah atau Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 16. Evaluasi, akreditasi, dan verifikasi. Bagian ke-1. Evaluasi. Pasal 57. 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58. 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pasal 59. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. 3. Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, akreditasi. Pasal 60. 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. 3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. 4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, sertifikasi. Pasal 61. 1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan atau kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan suatu pendidikan yang terverifikasi. 4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.